sore teman-teman semuanya. Wih, luar biasa ini. Cewek semua di sini, terus yang melayani di belakang pada cowok-cowok semua. Oke, sip, keren. Kasih tepuk tangan untuk kalian dulu. I really appreciate setiap kalian yang udah datang. Kalian udah datang on time, aku yang terlambat hari ini, I'm so sorry. Hari ini kita bakal dilayani sama teman-teman Surabaya, nanti biar Kak Puput aja yang kasih introduction buat mereka. Aku mau doa dulu yuk, kita semua sama-sama. Tuhan bersyukur untuk sore hari ini kita bisa ada di tempat ini, kami bisa kumpul sama-sama. Tuhan kami percaya momen ini adalah momen equipping Engkau sendiri yang ada di tempat ini, Engkau sendiri Tuhan yang curahkan isi hatimu, Engkau sendiri yang curahkan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan setiap kami. Supaya di dalam hari ini Tuhan, acara hari ini, training hari ini, kami bisa melihat isi hatimu. Thank you Lord God, serahkan waktu hari ini, serahkan setiap yang melayani, setiap yang mendengarkan di tempat ini supaya namamu yang dimuliakan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Semua bilang, amin. Alright, Kak Puput, monggo. Loh, akhirnya udah keluar nih suaranya. Oke, hari ini kita akan ada training tentang praise and worship ya teman-teman. Kalau yang kemarin-kemarin kita trainingnya soal our vision, visinya kita apa mau ke depannya. Nah, hari ini kita gak akan lepas dari yang namanya praise and worship. Berhubung kita ini juga masih anak muda lah, gak boleh ya kalau misalnya kayak anak-anak yang kayak orang-orang tua kayak gitu-gitu. Nah, hari ini kita akan dibantu, dikasih training dari kakak-kakak dari Surabaya. Boleh perkenalan satu-satu mungkin ya? Atau mau langsung aja? Kak Sandy? Mau langsung aja ya? Boleh, silakan nanti perkenalan sendiri dari Kak Sandy sama tim dari Surabaya. Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya tidak asing, soalnya saya sudah 2 kali ke sini. Saya dengan Sandy, saya dari Surabaya sama teman-teman. Nah, pas siapa ini? Ada siapa aja? Agus mana? Oke deh. Kenalin dulu, ini teman-teman dari Surabaya yang kita biasanya terlibat di tim praise and worship di MDC Surabaya. Tapi aku nyarinya sebenarnya yang benar-benar darah muda. Yang benar-benar dia spiritnya masih muda. Kalau aku memang sudah umurnya sudah agak itu tapi masih jiwa muda. Mudah-mudahan. Oke, yes. Oke, kenalin dulu. Sekali lagi saya Sandy. Ini. Halo, nama saya Victor. Ini Kak Victor. Biasanya Kak Victor sebagai WL atau singer juga di MDC Surabaya. Dulu. Sampai sekarang tentunya. Ini dengan Ivan Kurniawan, biasa dipanggil Ikur. Oh. Ya. Biasanya pelayanan bass. Ikurja. Ya, aku Angel, Kak Angel. Mainan mic. Pelayanan Sikat. Oke, satu lagi. Ya. Hai. Sorry. Nama saya Agus. Saya kebetulan dipilih Tuhan jadi worship leader di MDC Surabaya. Suaranya sudah kerasa ya, berat-berat gitu. Oke, sebenarnya hari ini kita enggak. Ada satu lagi bro. Oh it's. Ya. Tapi dia lagi gimana? Mau perkenalan? Aha. Oh nggak bisa, oke. Perkenalkan Ada satu, namanya Alvin ya. Alvin. Alvin. Betul. Biasanya pelayanannya dancer. Betul. Ya. Hip hop ya. Sorry kamu tamborin ya. Atau flag ya. Enggak, dia yang twirl biasanya. Oke silakan. Satu lagi di belakang ada Kak Andrew yang paling wow. Kelihatan kok, you guys won't miss it. Kak Andrew biasanya dia plan di IO. Nanti bakal membantu juga sama Kak Ino yang kemarin sempat sharing juga 4 minggu yang lalu ya kalau salah. Gitu. Jadi sebenarnya hari ini kita nggak pingin terlalu ribet sejujurnya. Aku cuman pengen share sesuatu yang basic banget. Dan sebenarnya pinginnya tuh kita pingin praktek juga nanti. Jadi bukan hanya kita dilengkapi secara training dengan secara teori, dengan secara pengetahuan, tapi kalian harus juga merasakan. Kalian, setiap kalian. Bukan cuman kita, tapi kalian juga gitu. Karena yang kita inginkan, yang aku pribadi juga rasakan adalah kita pengen ada satu budaya yang baru dalam kita memuji dan menyembah Tuhan.
Ada budaya yang benar-benar Tuhan itu pengen taruh. Dan ingin saya cuma pengen share, simple aja. Mungkin kalau harus kita awali dengan ayat, gitu. Kalau saya ambil satu ayat, yaitu di Lukas 10 ayat 27. Ayo, buka kitabnya dulu. Lukas 10 ayat 27. Ini ayat yang kalian pasti tahu banget, pasti tahu banget. Karena ini basic banget, karena ini adalah hukum tertinggi. Hukum dari segala hukum yang ada di Alkitab. Aku coba, jangan aku yang bacain lah. Dua ini MC kece kan kemarin? Bener ya? Ya, bener kan? Siapa ya? Aku lupa namanya. Sorry, siapa namanya? Amanda. Sama? Levina, oh iya betul. Amanda sama Levina. Levina deh, bacain boleh. Lukas 10 ayat 27. Yes, betul sekali. Sekali lagi ya. Aku ngambil yang perikop yang paling awal aja. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Pasti sudah hafal semua ya? Pasti kan? Biasanya pasti di pelajaran agama ini pasti ditanyain ayat ini. Tapi aku yakin kadang kita menerapkan hal ini itu bukan pada satu sisi yang seharusnya. Katanya cuma menghafal, oh ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Cuma seperti itu aja. Itu di luar kepala. Tapi apakah itu kita hidup dalam hati kita? Gitu. Karena kalau buat saya pribadi, pengalaman saya pernah seumuran kalian juga. Gitu. Di mana anak muda itu, wah kalau praise and worship. Saya dari dulu dipercayakan main bass. Tapi akhirnya bersyukurnya Tuhan memperlengkapi saya dengan akhirnya mengajar band, jadi bisa ke semua alat musik, jadi drum, keyboard, gitar juga, sama akhirnya bass gitu. Oh belum, saya belum ke situ Pak. Oke, tapi yang di sini yang basicnya adalah praise and worship adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sesimpel itu aja. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, basicnya adalah apakah kita beneran mengenal Tuhan? Mengenal. Mengenal itu adalah tentang ya simpel, merenungkan, membaca, bergaul, ngobrol dengan Tuhan. Apakah benar-benar kalian pernah ngerasain itu? Gitu. Mungkin kalian masih muda, nggak ada masalah. Justru pada saat banyak banget pengalaman yang mungkin di luar gereja bahkan, bukan pada saat ibadah. Bahkan di luar gereja itu yang menyiapkan kita untuk bisa prepare pada saat pelayanan itu lebih maksimal. Misal, aku ambil contoh. Kalau misalnya dulu kalau pas SMP SMA gitu ya, tiba-tiba aja, dan ini beberapa kali momen, tiba-tiba dalam konteks sekitar jam 2 pagi, setengah 3 pagi, tiba-tiba pernah nggak kalian tuh kebangun, dan tiba-tiba kalian nggak bisa tidur lagi. Dan benar-benar cuman dia tuh ngomong doa. Pernah nggak ngalamin momen kayak gitu? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada yang pernah mungkin? Belum pernah? Oke, nggak apa-apa. Tapi itu adalah satu momen yang saat ini yang berkesan buat saya pribadi. Sampai sekarang gitu. Karena Tuhan itu kadang ngobrol sama kita, Roh Kudus ngingetin sama kita itu bukan pada saat di atas mimbar. Pada saat kita nyanyi, pada saat kita main musik, nggak terbatas itu aja. Justru pada saat kita hari demi hari gitu. Dan itu momen-momen yang benar-benar nguatin aku pribadi, jadi basic. Karena Tuhan tuh ngomong secara detail pada saat momen-momen itu, nggak hanya pada saat kalian ibadah. Jadi sebenarnya bukan hanya pada saat kalian persiapan, latihan musik, latihan dance, latihan tamborin, ataupun mempersiapkan segala satunya, itu hanya bagian pada satu hari Minggu. Tapi sebenarnya ibadah sesungguhnya adalah ibadah hari demi hari, gitu. Dan itu adalah bentuk yang paling simpel, apa kita benar mengasihi Tuhan, gitu. Dan kalau tadi Ko Victor tadi sempat ngomong tentang spirit gitu. Sejauh mana kita bisa masuk ke dalam spirit, kita bisa masuk ke dalam
pengalaman bersama Roh Kudus. Kalau aku sendiri, apa yang harus aku share adalah kembali lagi ke ayat tadi, Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Gitu. It means, itu berarti bukan cuman, oke, ya aku bisanya ini, ya udah ini aja kan. Ya aku bisanya ngedance, ya aku cuma ya dance aja gitu. Tapi bukan cuma sekedar apa yang kita bisa, no, nggak terbatas sama itu. Justru pada saat kita bahkan nggak pelayanan sekalipun, itu benar-benar kita responnya sama saat kita nggak melayani, sama kita melayani gitu. Dan nanti mungkin teman-teman bakal share juga tentang hal yang basic itu, masalah spirit. Itu masalah kita bergaul dengan Tuhan gitu, hari demi hari gitu. Tapi basic yang aku pengen share banget sama kalian, apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Simple banget. Sampai sekarang pun aku pribadi juga harus ngukur. Aku harus ngecek, aku harus benar-benar introspeksi diri. Tuhan, apakah aku benar tetap mengasihi Engkau sampai sekarang? Atau justru aku lagi gini? Karena sekali lagi pelayanan bukan tentang kita pas seneng aja. Kalau training yang pas IO gitu kan, bukan tentang pas kita seneng lagi, wah happy. Tapi pasti ada masalah, tapi pasti ada kecewaan. Dan itu pasti terjadi dalam dunia pelayanan. Gitu. Dan itu pasti digoncang secara spirit gitu. Kalau kita nggak relate, kita bisa terganggu gitu. Simple. Yang aku ambil pengalaman barusan aja. Minggu ini untuk datang ke sini aja, untuk hari aja, mempersiapkan hari ini aja. Banyak banget distractionnya. Dan ternyata bukan cuma aku, ada teman-teman juga yang juga ngalami. Di kerjaan, secara ada relasi, itu kayak terganggu. Itu kayak berusaha mematahkan secara fokusnya kita, moodnya kita. Itu terjadi. Gitu. Aku yakin kalian pas mau pelayanan ya, wah hari Minggu, tiba-tiba harus Sabtunya tiba-tiba ada engkel-engkelan sama temen. Engkel-engkelan tahu gak sih? Engkel-engkelan gitu sama temen. Atau ada masalah sama temen, atau misalnya di rumah sebelum ibadah tiba-tiba ada nggak enakan sama mama papa. Pernah gak sih kayak gitu? Yang simpelnya kayak gitu. Dan akhirnya datang gereja dengan pelayanan lagi, pelayanan lah, gitu aja. Gitu. Tapi sebenarnya di saat momen-momen kayak gitu, aku kasih satu tips ini aja. Ingat tahu lagi ayat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Akal budi itu berbicara tentang semuanya yang kalian tahu caranya. Dan itu enggak mencakup tentang apa yang kalian tahu aja, tapi itu ada bentuk ekspresi yang kalian keluarkan. Nanti Kak Victor akan ngomong tentang itu juga. Gitu. Spirit bukan cuman spirit yang diam, dia enggak akan diam. Dan aku bersyukurnya adalah salah satu tolak ukurnya yang paling aku bisa rasakan, kita bisa rasakan adalah dia tuh enggak pernah statis diam gini. Tapi pasti akan dinamis gitu. Dan memang itu adalah Tuhan menempatkan bahwa gereja itu harus hidup. Gereja dia harus dinamis. Dia harus kreatif. Dan aku bersyukur banget saat Kak JR, aku lihat di YouTube dia training tentang apa. Kak Ino yang pas minggu pertama tentang IO, kita ngomong tentang satu pergerakan yang kalian tuh punya visi masing-masing departemen. Dan itu kayak hidup banget gitu. Dan itu mengasah kreativitasnya yang sebenarnya itu talenta yang Tuhan kasih supaya kita itu asah terus menerus. Jadi jangan terbatas sama apa yang kalian sudah pelajari sekarang. Kalian sekarang mungkin ya dance school seperti ini. Karena aku lihat nih teman-teman di sini banyak yang dance gitu. Gila keren sih. Karena kalau di MDC nggak terlalu banyak, maksudnya di Surabaya nggak sebanyak ini gitu. Justru anak-anak mudanya, dan aku pribadi seneng banget ngelihat anak-anak muda yang benar-benar mereka kreatif, mereka ekspresif gitu. Dan lihatlah bahwa itu semua Tuhan taruh untuk membentuk kalian lebih dari sekarang. Nggak cuma terbatas pada, kamu cuma stop di sini, enggak. Justru dengan pengalaman-pengalaman itu, kalian akan mendapatkan jauh lebih banyak ke depannya. Secara talenta, secara pengalaman rohani, dan secara relasi terutama dengan Tuhan. Itu yang secara simpel aku pengen cerita gitu. Secara spirit, aku ingetin sekali lagi, apakah benar-benar kita sudah mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan apa yang kalian punya. Apapun.
Jadi aku pinginnya itu kita sekarang nyelam lebih banyak dan kita ngecek apa kita cukup ya dengan pelayanan setiap minggu. Kita gini-gini aja. Gitu. Dan aku pinginnya kalian, ayo kita sekarang minggu ini sebenarnya kita pengen belajar yang baru. Aku sebenarnya pengen satu ada hal-hal yang pengen kakak nanti bagi juga gitu. Dan aku pengen ada satu pengalaman yang baru yang kita bisa rasain hari ini. Gitu. Ya, oke. Jangan tegang dong, tulis saja. Oke, Kak Victor mau nambahin? Makasih Kak Sandy. Kak Sandy buka maskernya dulu dong biar orang-orang lihat ini mukanya yang mana sih. Nah ya. Ya, saya di Kasih sini. tepuk tangan buat Kak Sandy dong, tepuk tangan. Ini ya, enggak apa-apa? Oke, ya wis. Teman-teman kenalin sekali lagi, nama saya Victor ya. Panggil Ko Victor boleh, panggil Victor boleh. Yang penting don't call me love ya katanya lagu ya. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau tanya dulu, siapa di sini yang pelayan mimbar? Siapa yang melayani di atas? Angkat tangan. Enggak apa-apa, jangan malu. Oke. Siapa? Dancer juga, dancer termasuk. Siapa yang bilang dancer bukan pelayan mimbar? Siapa? Oke, sekali lagi. Sekarang yang dancer angkat tangan. Oh wow. Oke, kalian boleh pulang. Boleh pulang. Alvin, let's go. Oke. Enggak. Oke, sekarang yang dancer. Sekali lagi, sorry, aku belum lihat. Yang dancer angkat tangan. Oke. Yang hip hop, semua hip hop. Yang tamborin, semua juga. Wow. Ini kenapa angkat tangan kenapa? Oh bukan, oh ya terima kasih sungkannya. Sekarang yang bukan penari siapa? Yang bukan penari, oke 1, 2, 3. Saya tahu lagi yang datang penari kabeh. Oh bukan, ini ada 1. Pelayanan apa Kak? Desember nanti multimedia, oke luar biasa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Multimedia itu ya, buat Koko ya, itu pelayanan yang cukup penting loh. Bayangin kalian lagi ibadah besar terus multimedianya mati, mau apa coba? Oke, semua yang udah disiapin, semua yang udah dilatih, efek dramatis di mana-mana, pup hilang. Jadi multimedia juga hal yang sangat penting sebenarnya dibandingkan enggak. Oke, yang multimedia selain dancer tadi, selain Kak siapa? Sorry. Angel. Selain Angel siapa tadi yang bukan dancer? Ini ada 2 orang nih aku lihat nih. Yang ini namanya siapa? Oh, Willy. Willy pelayanan? Gitar. Oke, luar biasa. Yang ini? Alvin pelayanan? Singer. Wah, sip. Oke, kelihatan ya, korban. Teman-teman kita maksudnya. Nah, sekarang aku lihat beberapa dari kalian ada yang pelayanan di belakang layar, ada pelayanan di atas mimbar. Buat dancer kita biasanya pelayanan di bawah mimbar. Aku mau tanya, kalau misalnya hadirat Tuhan datang sama kalian, sifatnya beda nggak sih waktu di sini sama di sana? Contoh, aku lagi pelayanan di atas. Aku merasakan hadirat Tuhan. Aku yang sama, pelayanan di sini sekarang, merasakan hadirat yang sama. Aku di sana, orang yang sama, pelayanan berbeda, merasakan hadirat yang sama. Perasaannya sama apa berbeda sebenarnya? Sama. Karena kalian punya spirit yang sama, right? Oke. Kalau misalnya aku di sini dan kau di sana. Sorry. Sekarang aku di sini, aku merasakan hadirat Tuhan. Sama Alvin lagi pelayanan dancer di depan, dia merasakan hadiratnya juga. Sama enggak? Sama enggak kira-kira? Hadirat yang datang sama. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Yang kita tangkap bisa berbeda. Tapi tujuannya sama. Nangkep enggak sih? Tetap ada bedanya. Yang tak rasain di atas sama yang tak rasain di bawah sama. Karena orangnya sama. Tapi belum tentu aku dan kamu merasakan hal yang sama. Cuman tujuannya tetap satu nama kan? Iya kan? Nah itulah spirit. Itulah spirit. Kayak Kak Sandy tadi ngomong di depan, kasih lihat tona Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Itu intinya adalah bagaimana caranya kita untuk mengekspresikan perasaan itu. Ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap rohmu juga. There comes, ada statement namanya worship. Caranya kita mengekspresikan adalah kita worship Him.
Karena tanpa kita mengagungkan dia, ekspresi apa lagi sih yang layak buat Tuhan yang megah itu? It's worship. Tapi worship itu tidak harus dengan cara yang textbook. Nangkap gak sih maksudku? Tangan kanan harus di atas sepanjang berapa derajat. Harus diangkat selama beberapa menit. Ketika pendeta berbicara, tangan kalian tidak boleh turun. Enggak, udah enggak kayak gitu. Sekarang aku mau tanya, namanya siapa Kak? Tia. Cara kamu worship ya apa? Langsung aja, yang kepikir. Ya dengan senap hati. Maksudnya Thank you. Cara kamu worship ya apa Kak? menyembah Tuhan. Menyembah. Cara kamu worship ya apa? Ya, Dengan MC, dengan langsung gerak-gerak, terus gini-gini, ya gimana? Apa cara kamu menyembah Tuhan? ya buat ngedance sama-sama. Dance. Loh, oke, ada jawaban lain nggak selain yang tadi di depan? Tepuk tangan. Oke, bukan disuruh tepuk tangan ya. Bukan disuruh, maksudnya jawabannya tepuk tangan. JR yang ngomong soalnya, kamu bilang keluar, semua keluar kita. Pemimpinnya kamu. Ya apa, thank you. Dengan tepuk tangan. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Dengan teriak. Oke, boleh nggak sih kamu teriak waktu nyembah? Waktu pendeta lagi ngomong di depan, umurnya 90 nih. Kamu teriak bisa jadi serangan jantung loh. Boleh nggak sih? Boleh. Karena yang namanya ekspresi, apalagi kebanyakan dancer kan di sini. Bayangkan ketika kalian mau mengekspresikan sesuatu, itu terhambat sama sesuatu yang bahkan kalian nggak tahu ini apa. Oh itu deep banget, aku sendiri nggak tahu aku barusan ngomong apa. Cuman intinya adalah, waktu aku mau mengekspresikan sesuatu, wah aku dapat nih lagu ini, aku mau bergeraknya seperti ini, aku mau main kunci ini, aku mau riff and runs-ku waktu nyanyi seperti ini. Tapi waktu kalian mau ke sana, nggak jadi wes. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Nah ingat satu hal, bahwa hanya perasaan itu yang menghalangi kalian buat bisa mengekspresikan diri kalian. Itu tok, nggak ada yang lain. Bukan kata pendetamu, bukan kata pemimpinmu, bukan kata mentormu, tapi cuma dirimu sendiri yang menghalangi kamu buat bisa mengekspresikan diri dengan baik buat Tuhan. Siapa di sini yang pernah bilang I love you ke papa atau mamanya? Sekarang aku tanya, pada umur kalian kecil, siapa yang malu waktu bilang I love you sama mama papa? Oke ada, pemalu mungkin ya. Soalnya kalau ada tetap merusak flowku ya nanti ya, jadi dianggap nggak ada. Oke sorry ya. Anggap nggak, ya oke kita ulang ya. Enggak, sorry gini. Siapa yang waktu kecil, waktu ngomong, ngangkat tangan enggak apa-apa. Waktu ngomong I love you ke papa mama, di kamarmu misal, siapa yang malu? Kenapa kalian enggak malu? Buat yang enggak malu ya, soalnya kita tahu ada satu yang malu ya. sorry. Kenapa kalian bisa enggak malu buat ngomong sama mama papa kalau I love you ma, I love you pa? Why? Ini jawabannya. Come on, kenapa? Kecuali JR ya, I know you got the answer ya. Tapi teman-teman di sini, waktu kalian masih kecil, waktu kamu ketemu mama papa dan kamu udah bisa ngomong I love you ma, I love you pa. Kenapa kok tanpa halangan buat kalian ngomong? Langsung ceplos kan pasti. Kalian enggak mungkin langsung kayak gitu kan enggak mungkin. Langsung datang, papa I love you. Pasti kayak gitu. Kenapa? Karena hubungan kalian jelas. Kamu tahu dia siapa, right? Kamu tahu kalau kamu ngomong gitu sama dia, responnya dia seperti apa. Sekarang gini, kalian semua tahu almarhum Yeremia Rim? Tahu semua? Anggaplah gini, di Image Malang, beliau punya kantor. Kantornya Yeremia Rim, pendiri MDC. Right? Dia lagi duduk di dalam kantor, terus lagi ngerjain sesuatu, pintunya ditutup. Kira-kira siapa yang berani langsung masuk? Pak aku minta uang jajan dong. Siapa yang berani masuk kayak gitu? Atau enggak ngomong, Pak Yeremia Rim aku minta uang dong. Yang berani buat ngomong kayak gitu siapa? Angkat tangan. JR, kenapa JR berani? Karena hubungan mereka jelas. Dia kenal ayahnya,
Dia kenal batasan-batasan seperti apa yang bisa aku katakan ke ayahku. Yang lain bilang kamu gak sopan, JR bilang balik kamu gak tahu dia siapa. Right? Sekarang hal yang sama, worship itu pembatasnya cuma satu. Bukan pendetamu, atau mungkin koordinator pelayananmu, atau mungkin temenmu, atau orang tua. Enggak, yang membatasi worshipmu dari tidak bisa menjadi bisa, itu sebenarnya cuma dari kita. Karena buat kita, hubungan kita nggak jelas sama Tuhan. Karena buat kita nggak tahu respon Tuhan bakal kayak gimana kalau aku teriak. Waktu aku nyanyi terus aku gitu. Aku nggak tahu Tuhan bakal marah atau gimana, atau mungkin aku dihardik, kamu menistai mimbarku. Kita nggak tahu. Terus caranya tahu gimana? Sekarang aku tanya, oke? Ya, yang sekarang yang agak-agak lu sedikit lah ya. Tadi kan barusan tegang teriak-teriak. Ini kakak kenapa sih datang teriak-teriak? Sekarang aku tanya, teman-teman yang di sini, 3 baris ini, yang bisa nyebut nama lengkapku, angkat tangan. Oke, semua perhatiin ya. Nih, 3 baris ini, yang bisa nyebut nama lengkapku, angkat tangan. Gak ada, saya ada 10.000 gak? 100.000. Yang bisa nyebut, aku kasih hadiah dari Surabaya. Woi, nah apa itu Alvin? Alvin dijadikan. Enggak, sorry. Oke, teman-teman, namaku Victor Indra Pramana. Sekarang aku tanya, yang bisa nyebut nama lengkapku angkat tangan. Oke, semua bisa, harusnya. Kecuali kalian tidak mendengar ya, aku bilang apa barusan. Nama lengkap saya Victor Indra Pramana. Nama lengkap saya VIP. Oke, nah teman-teman di sini 3 baris. Yang bisa nyebut inisial nama lengkap saya angkat tangan. Oke, kenapa kok kalian bisa? Karena aku barusan kasih tahu. Kalau aku nggak kasih tahu, ada cara lain nggak buat kalian tahu ke aku? Kepo dengan cara tanya. Nangkep nggak sih maksudnya di sini? Gimana caranya kalian tahu biar hubungan kalian jelas sama Tuhan? Ngomong. Bukan terus nunggu dipanggil, ya. Enggak kayak, iya Tuhan gitu. No. Karena dia nggak jauh. Dia dekat. Hanya sejauh doa gitu. Tapi pernah nggak kita mau tanya, Tuhan aku ini apa sih buat kamu? Tuhan aku mau mengekspresikan diri dengan cara ini boleh nggak sih? Tuhan waktu aku tadi nyanyi kenapa aku punya urge buat ngomong ya, bukan buat nyanyi ya. Tuhan boleh nggak sih aku bilang, Tuhan kamu ini romantis. Atau mungkin bahasa-bahasa yang orang-orang gak bisa terima. God you're so sexy. What you do to me God. You know me deep, so intimate. Hal-hal yang mungkin tabu. Boleh gak sih kita ngomong sebenarnya? Kita gak tahu, kenapa? Karena kita gak pernah ngomong. Kita gak tahu respon Tuhan seperti apa ke kita. Caranya kita tahu sebenarnya gampang. Just do it, just ask. Tuhan, I have this feeling for you. Tuhan, aku ngerasa seperti ini ke kamu. Wajar gak sih? What should I do? Tuhan, boleh gak sih aku melakukan ini? Buat yang TikTok, Tuhan aku pengen banget throw it back, boleh gak sih? We never know. Karena sebenarnya yang menghalangi adalah ya kita sendiri. Kita merasa gak boleh teriak. Gak boleh ngelakuin sesuatu yang over di atas mimbar. Pengalaman pribadi. Gue pengalaman pribadi, itu temen gue di sana Agus juga pengalaman pribadi. Mereka yang lain sekitar kalian boleh membatasi kalian. Tapi yang membatasi diri kalian sebenarnya bukan mereka, tapi kalian menerima batasannya mereka. Bukan berarti langsung ugal-ugalan gitu ya, langsung kayak rave party gitu, no. Tapi kalian punya ciri khas masing-masing dalam kalian mengekspresikan diri. Waktu kalian mau worship, waktu kalian mau say something. Kau mau tanya, Sandy ngomong satu kata, Tuhan itu Terbaik. terbaik. Kasih itu
Toleransi. Toleransi. Pernah nggak sih kalian dengar bahasa-bahasa kayak gini? Coba kasih aku sesuatu yang lebih kreatif. Allah itu Beyond our mind. Kayak melebihi, melampaui pikiran kita. oke, beyond all mind. That's how you express, guys. Kasih itu, Kasihku Tuhan. kasih itu tuh. Aku juga bisa bilang, worship adalah ketika perasaan hatiku ada di bawah awan. Dan ketika sinar yang bisa membelah awan tersebut hanya ada satu sosok yang tidak ada yang bisa menggantikan. Aku ya bisa bilang kayak gitu. Tinggal kita harus tahu hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Kenali Tuhanmu, dan kamu akan bisa mengekspresikan dirimu, dan kamu akan punya hubungan yang sama kayak JR sama papanya. Boleh masuk ruangannya kapanpun, tanpa izin, tanpa appointment. JR pernah masuk ke kantor papa harus izin, kamu harus buat janji dulu sama papa kalau mau masuk ya. He just, kenapa? Karena dia tahu itu papanya. Kalian tahu nggak kalau Tuhan itu papa kalian? Kalian tahu nggak? Kalian punya hak buat di sana. Kalian nggak perlu kunci pintu, nggak perlu appointment, harus hari Minggu jam 10, waktu lagu yang pelan. No. Waktu kalian habis nonton pornografi pun, kalian boleh masuk ruangan Tuhan. Waktu kalian habis melakukan hal kejahatan, bunuh binatang kayak atau mungkin nyakiti orang tua, after that, right away, kamu boleh kok masuk ruangannya Tuhan. Waktu kamu meso sama mamamu, karena dia bencek nolak apa, mama kamu babe, langsung kamu boleh, Tuhan aku merasa kayak gini, aku dia apa sih? Dia gak pernah ngerti aku, Tuhan aku ya apa? You can do that. Tapi kenapa kok kadang kita gak mau? Karena kita merasa pada saat itu, aku ini gak mampu, aku gak layak. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Siapa di sini yang pernah merasakan hadirat Tuhan? Yang pengen lagi merasakan hadirat Tuhan, lebih tinggi, angkat tangan lebih tinggi. Yang pengen lagi. Kok kasih satu kunci ya, boleh turun. Soalnya nanti kalian bakal naikin lebih lama, oh enak. Ya, kok kasih satu kunci buat kalian bisa merasakan hadirat Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kuncinya adalah ingat satu hal, bahwa kalian tidak ada kayak senioritas sama Tuhan. Kalian gak ada harus hubungan khusus harus gimana baru bisa, enggak, you already have it. Kuncinya di situ. Kalian harus tahu bahwa Tuhan itu siapa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pemahamanmu. Kamu harus paham Tuhan itu apa. Seperti apa. Sekarang coba buka Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yang udah ketemu langsung berdiri, langsung baca. Let's go, come on, fast. Tinggal diketik. Pakai Google kalau susah. Iya. Tuh, cara anak sekarang ya. Yohanes 15 ayat 15. Hey Siri, gitu. Yohanes 15 ayat 15 gitu bisa. Ayo yang udah dapat langsung berdiri baca. Enggak berdiri enggak apa-apa, langsung baca. Suarakan. Right. Kalian sedekat itu sebenarnya sama Tuhan. You're no longer a slave. Itu udah zaman dulu. Tuhan udah bebasin kalian. Hubungan kalian jelas. Tinggal kalian yang membuat itu complicated. Jadi kalau kalian mau sadar satu hal, bahwa Tuhan itu sudah dekat dengan kalian. Tuhan itu ada di dekat kalian. Dan pembatasnya hanya kalian. That's it. Oke? Oke, yuk. Aku pengen kalian lihat sesuatu di sini. Ya, try to learn something here. Salah satu caranya buat kita mengekspresikan diri adalah dengan kita tahu apa yang kita bisa lakuin buat Tuhan. Kenali dirimu.
Kamu bisa seperti apa teman-teman? Kayak contoh di sini Ko Sandy. Dia adalah pemain keyboard. Jadi caranya dia buat bisa memuji Tuhan, worship God with the Spirit, ya dia main keyboard. Tapi dari caranya dia main keyboard, itu udah nggak lagi harus sesuai lagu. Udah nggak ada lagi harus 1-4-5, 1-4-5 itu enggak. Tapi dia punya caranya sendiri. Punya ekspresinya sendiri. Buat bisa nyembah Tuhan. Oke, kalau gitu teman-teman agak geseran dikit dong, Sandy. Di tengah aja. Kita bentuk lingkaran yuk, boleh ya, JR? Bentuk lingkaran yuk, so you guys see. Teman-teman langsung itu ya. Mingle with them. Gak usah terlalu rapi, let's go. Yuk, sekarang semua lihat depan ya. This is how you worship. Bukan caranya, tapi konsepnya perhatikan. Bahwa nggak ada lagi yang namanya batasan. He can play any chord he want. Apa yang kamu rasain saat ini, dia tinggal langsung mainin. That's it. Waktu Kak Sandy lagi main, aku tanpa ini aja ya. Kamu pick up your instrument dan kamu benar-benar mau buat nyembah, itu kayak kamu buka pintu. Begitu kamu di dalam, tanganmu bakal gerak sendiri. Kalau nggak bisa main, nggak mungkin langsung bergerak main gitu ya, enggak ya. Ini salah satu topik yang mungkin nanti bakal bisa dibahas depan. Gunanya skill sama spirit. Okay? But this is the end. This is the end zone, guys. Nah, ketika Kak Sandy lagi main di depan, Kak Agus juga merasa kayak aku juga punya momen, aku juga pengen buat worship God. The same thing he did. Yang dia lakuin, dia langsung ngambil mic dan dia langsung nyanyi. Gak ada batasan apa-apa. Oke? Yang singer tadi mana yang singer? Ini ya? Nah. It's okay if you want to sing something else. It's okay if you want to say something else. Okay? It's okay if you are not the singer. Gak masalah kalau kamu ada di sini, bukan di sana. Ketika kamu mau bermazmur, bermazmurlah. Oh God, you are so good to me. I'll do everything you ask me for. Jadi jangan ada yang membatasi perasaanmu untuk worship God. Alvin sini. Tapi ketika skillmu dan suaramu nggak bisa mendukung kamu buat berekspresi, masih inget toh satu hal, Tuhan nggak cuma kasih ini atau ini buat worship. He give us the whole body to worship. Jadi bergerak oh. Kalau kalian mau dengerin, kalau kalian mau bergerak ya bergerak oh. Karena nggak ada yang namanya batasan kalian berekspresi. Mau dengan nyanyian, mau dengan hanya ngangkat tangan, mau hanya dengan ngangguk-ngangguk. Sebenarnya nggak ada yang membatasi, apalagi kalian masih muda guys. Kalian generasi-generasi penerus. Kalau kalian tidak punya perasaan seperti ini di umur sekarang, bayangkan 10-15 tahun lagi, kalian mau worship seperti apa? Karena yang namanya spirit itu bukan untuk dimengerti, dipelajari, no, tapi harus dilatih. Start from now. Worship like them, nggak ada batas. Karena ketika kalian ada di frekuensi yang sama,
kalian ada di pemahaman yang sama, ku percaya cara kalian worship itu pasti di konsep yang sama dengan penciptamu. mustahil That's it. bagiku bagimu. Oke? Aku tahu beberapa di sini pengen ngerasain. Kuatkan ku Why don't we start now? dasar Ayo kita worship bareng-bareng. ku percaya. Kalau kamu main musik, go. Oh kini Kalau kamu nari, ambil instrumenmu, your twirl, your fan, your tamborin, go, pick. Terus start worship together. tanganmu Karena nggak harus kok kalian hadap sana baru boleh worship. No, kayak gini pun bisa. Kak, tiap kali aku duduk di gereja, kok rasanya kanan kiriku sempit ya? Keluar loh. bukan setia. Cari tempat lebih lebar. Lari yuk. Oke? Aku percaya. Aku pengen semuanya di sini tutup mata. Try to say something to your God. Coba kenali Tuhanmu saat ini. Katakan hal-hal yang mau kamu sampaikan ke dia. Pertanyakan banyak hal. Kuatkan ku dasarku berharap. Kini aku berserah Nice. kepada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya pada mustahil bagiku kuasamu. Dasarku berharap, oh kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Semuanya kita katakan bersama-sama. Kini aku percaya, oh kini aku percaya. Ada yang mustahil. Kuasamu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, dasarku Tuhan. Yes. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Ada yang janganmu bagiku. Panggilanmu kan setia sampai akhir. Kini aku percaya, ya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
let we sing together. Kini aku percaya pada mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, asarku berharap ini. Tuhan tuh nggak perlu suara kalian itu bagus sebenarnya. Tuhan nggak perlu kalian harus angkat tangan sampai tinggi-tinggi, itu nggak perlu. Tuhan juga nggak perlu sampai kamu harus overdosis waktu kalian nyembah Tuhan. Hal yang kalau dari Kak Agus, hal paling simpel ketika kalian menyanyikan lagu, ketika kalian waktu memuji Tuhan, anggap Tuhan Yesus itu di depannya kalian, ngomong kayak, kini aku Tuhan, aku percaya sampai kamu. Tidak ada sih mustahil buat kamu melakukan ke aku. Kenapa? Karena kuasamu Tuhan. Karena kuasamu itu menguatkan. Setiap kata yang dipakai, yang kalian ucapkan itu ngomong pakai hati. Sesimpel itu. Aku nggak tahu ya, banyak dari kalian dancer, banyak kalian dari singer. Mungkin multimedia. Dari dancer, rasa kalau Tuhan tuh ngeliat kamu dari atas, apa mungkin dari depanmu. Dia ngeliat, oh kayak gini loh caranya anakku nari buat aku. It's very good. Nggak perlu sampai terbang kemana-mana, nggak perlu. Tapi cara hatimu menyampaikan dari, kadang Kak Agus ya, minta waktu bentar ya Kak Victor ya. Waktu aku lihat Kak Victor nari di depan gitu. Hal sesimpel itu buat Koko ya, Isa sampai nangis kayak, alay ya Koko iki ya, lihat orang nari bisa nangis. Tapi sometimes karena dia mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, akhirnya itu Roh Kudus yang kasih sentuh hati gitu loh. Kadang-kadang aku punya teman, Kak Agus, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa nari. Wala nemen. Percaya nggak? Hal yang paling simpel ya, kalau kalian lihat di YouTube, modelnya orangnya wis gak jelas nari-nari, wis menurut kalian mungkin para dancer, wala. Tapi percaya nggak? Di antara cuma 50 view, 30 view yang lihat di YouTube, ada satu orang yang terberkati. Saya tanyai, kalian seneng nggak kalau bisa berkati satu orangnya? Sesimpel itu. Jadi, give it all. Everything you have, apa yang kamu punya, kasih no semua nih. Mas yo gerakanmu kaku, gitu. Gerakanmu nyanyimu ndak gak keluar vibra. Atau mungkin multimedia salah ganti video. Atau mungkin kalian nggak tahu, mungkin drama, gitu. Kaku ndak bisa, aku nggak bisa nangis kok. Aku nggak bisa guyu ngakak. It's fine. Mungkin bagi orang lain tuh itu masih bisa memberkati orang yang lain. Kan bukannya kalian di sini pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk kalian sendiri. Isn't it? Nah terus ngapain kalian mesti mikir dirimu nek elek? Harusnya kalian mikir gitu loh. Apakah aku ini sudah memberkati orang lain Tuhan dengan pelayananku ini? Itu tak Thank you, Pak. Sekali lagi yuk. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu. Kini aku berserah. Nice. Pada rancanganmu bagiku,
sampai akhir hidupku. Yang mau kalian dengarkan perintah. This is not just a song. Ini bukan cuma sekedar lagu, ini adalah komitmen. Tahu siapa yang backing, aku tahu siapa yang nunggu di depan, aku tahu siapa yang jalan. Worship on a next level, on a bigger level. Ngerti Tuhan untuk kedalaman lebih baru lagi. Ngerti diri. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku berdoa buat mereka bahwa mereka siap untuk maju ke depan dengan pemahaman yang baru, dengan pemahaman yang lebih dalam lagi Tuhan. Dan aku berdoa buat mereka bisa mempunyai pengalaman yang nyata, pengalaman yang membuat mereka heran, pengalaman yang membuat mereka yakin bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang mendengar mereka, Allah yang tidak hanya berdiam diri ketika mereka berteriak di ruangan sepi, di ujung kamar, tapi Allah itu selalu ada dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tumbuh dan hidup dengan pengalaman yang indah, dengan pengalaman yang membentuk mereka, dan dengan visi dan misi yang dari Tuhan, dengan kuat tertanam di setiap hati mereka Tuhan. Biarlah mereka sesuai dengan nama yang sudah dipilih, as a quiver. As a quiver. Sebagai sebuah tempat di mana anak panah itu diletakkan. Biarlah mereka menjadi the best quivers. The best quivers in the world. Where you put them arrows. Where you give them the best arrows that God gave you. Dan ketika anak panah itu sudah siap dilemparkan, bukan tentang damage yang diberikan, tapi seberapa dalam that words, seberapa dalam kata-kata itu menancap di setiap orang. Membekas, menusuk, menembus. Makanya kita dibilang anak panah. Sesuatu yang masuk, bukan menghancurkan. And if God choose you, semua orang-orang yang datang di sini bukan kebetulan. Kenapa cuman kalian? Di mana yang lain? Karena kalian terpilih. Jadi kalian tidak perlu tanda-tanda lagi. Percayalah bahwa kalian sudah dipilih. Now do your job. Sekarang lakukan panggilanmu. Sekarang berjalan Karena Tuhan sudah siap. Karena Tuhan sudah menantikan kalian. Berdoa Tuhan sekali lagi buat mereka. Tanamkan visi masing-masing di dalam kehidupan mereka. Tanamkan sebuah plan, sebuah goals, your mission Lord.
tanamkan satu hal bahwa mereka hidup bukan untuk mereka sendiri. Tapi mereka hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Mereka hidup hanya untuk misi Tuhan. Mereka hidup hanya untuk anak-anak Tuhan yang lain. Yang perlu bantuan mereka. Biarlah mereka sadar satu hal Tuhan. Bahwa you are not a boss. You're a father. You're a brother. You're a mentor. You're a lover. For us. For all of us. Dan biar mereka tahu Tuhan. Bahwa hubungan ini mereka sudah punya. Mereka sudah punya hak buat ada hubungan itu. Dan biarlah mereka sadar. Dan mereka benar-benar menghargai hubungan dengan Tuhan. Dengan cara memberkati orang lain. Melayani gereja mereka. Melayani teman-teman yang lain. Menggunakan talenta mereka untuk kepentingan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biarlah mereka menjadi sebuah display. Sebuah pajangan yang kau banggakan. Bahwa ini anak-anak Tuhan tuh kayak gini. Tuhan benar-benar kerja di orang ini. Wih, aku cuma ngelihat dia, aku bisa terberkati. And I pray for them, God. They'll have a big things in their life yang mereka bisa pertahankan, yang mereka bisa pegang, yang mereka bisa bawa. Dan kami juga berdoa buat pemimpin kami, Tuhan. God did never forget about you, bro. He never forget about you. Tuhan, aku berdoa buat JR. Kami semua Tuhan, berdoa buat pemimpin kami. Yuk kita arahin tangan kita ke JR. God knows that your way is not an easy way. It's hard. Tapi kenapa kamu bisa sampai tempat ini dengan membawa beban seperti ini? You have to look back. Karena bukan kamu yang bawa, JR. Bukan kamu yang bawa. Tuhan kan berdoa buat JR tuh. Berikan dia kekuatan. Berikan dia perkenananmu Tuhan. Berikan dia damai sejahtera. Berikan dia sukacita di sepanjang kehidupan dia Tuhan. Berikan dia visi yang jelas. Perkuat visinya lagi Tuhan. Engkau perlengkapi dia di setiap misi yang dia jalankan. Engkau juga berikan dia Tuhan hatimu yang benar-benar melihat yang lain. Kau berikan dia matamu Tuhan yang melihat jiwa-jiwa yang memerlukan. Dan kau berikan dia telingamu Tuhan untuk mendengar. Tidak hanya mendengar suara Tuhan, tapi juga mendengar jeritan di kanan kiri Tuhan. Because I know JR gonna be a very big thing in this generation. He is a big thing in this generation. Bukan karena papanya, tapi karena Tuhan pilih dia. Karena Tuhan pilih dia untuk menjadi sebuah pemimpin yang kuat, yang tangguh. Sebuah pemimpin yang compassionate dengan teman-temannya. Sebuah pemimpin yang reliable. Sebuah pemimpin yang sangat bisa diandalkan. Dan kita semua ada di sini bukan karena terpaksa, but we have that loyalty to you. You are our leader, JR. Berkati JR Tuhan, berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, dan berkati semua Tuhan sudah Engkau siapkan ke depan buat dia. Biarlah JR terus melangkah dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepastian. Dan Engkau akan pertemukan JR dengan tidak hanya 1-2 orang saja, tapi akan ada banyak comrades yang lain yang siap untuk berjalan bersama-sama dengan JR. Dan ketika dia sudah sampai di ujung Tuhan, dia hanya melihat satu hal, bahwa perkenanan Tuhan saja yang bisa membawa dia sampai titik ini. And in that moment, ketika kamu share JR to the world, to anyone who wants to listen to you, Tuhan ada di tengah-tengah pembicaraan kalian. Dan Tuhan memakai engkau untuk berbicara dengan mereka. I give you one word, you're tough. You're tough, JR. Kamu tangguh. You know what to do. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk fellowship hari ini Bapak.
Hanya Engkau sendiri yang mengerti masing-masing kami Tuhan. Hamba-Mu hanya menjadi sebuah wadah, hanya sebagai sebuah penyalur. Tapi kami yakin Roh Kudus tidak berhenti sampai titik ini. Dia akan terus bekerja di kehidupan kami setelah dari tempat ini juga. Yes. Berkati kami masing-masing Tuhan. Berkati pemahaman kami ke depan. Supaya kami bisa memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi dari saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang menutup bungkus kami dengan apa yang sudah disampaikan hari ini. Dan biarlah langkah kami ke depan semakin yakin kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Thank you, Sandy. Thank you, Victor. Siapa yang diberkati? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? It doesn't stop there. Tapi malam ini kita nanti akan music practice juga. Ada latihan musik buat besok, kebaktian. And latihan musik bukan cuma sekedar latihan musik. Tapi justru di latihan musik itu kita bisa latih apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Tadi kita belajar tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap pikiran kita, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. And that's why kita bisa ekspresikan itu semuanya. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita mengekspresikan, when we worship God, we can do it freely, dengan bebas. Tapi bukan berarti liar, oke? Bebas bukan liar. Because we're expressing ourselves to God. Allah yang semesta alam ini. Jadi kita enggak bisa ugal-ugalan, liar-liaran, enggak bisa. Tapi kita bebas mengekspresikan worship kita kepada Tuhan. Cinta kita, perasaan kita sama Tuhan. We're free to do that. And malam ini kita akan lanjut. Enggak berhenti di sini. Tadi kita dikasih experience, dikasih contoh dalam bermusik seperti apa, di dalam menyanyi, menyembah seperti apa, di dalam bergerak seperti apa. And aku tadi dapat ini juga event multimedia, Can Feel the Presence of God. Mereka sudah mulai mainkan lampunya. It's all ini apa namanya, kita semua di sini satu tim. And when we worship Him, kayak tadi yang di-share sama siapa? Sandy apa Victor tadi? Bisa merasakan Tuhan tuh beda-beda. Setiap orang bisa merasakan presence-nya sama, ekspresinya bisa macam-macam. And we're gonna do that as a team. Dan malam ini itu yang akan kita lakukan. Tadi dari jam 3:30 sampai nanti jam 6, mentok paling nanti 6:30 ya. Karena nanti 6:30 dipakai latihan juga buat ibadah umum. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin nanti ada workshops, I believe, ya. Tim musik, maksudnya worship team, musik, singer, WL, nanti praktis. Terus mungkin nanti dance team ada ini juga, ada praktis juga nanti. Mungkin Victor sama Alvin bisa bantu share something, I don't know, yang mereka sudah siapkan apa, tapi we're gonna practice worship. Bukan cuma practice secara skill, bukan practice secara struktural, apa yang mau kita strategi gitu, tapi kita mau practice worship kita sama Tuhan. And teman-teman mungkin yang nanti nggak terjadwal tugas, you can enjoy the presence of God waktu kita latihan. Karena justru beberapa kali momen-momen spesial bersama Tuhan itu muncul bukan pada hari Minggunya, bukan pada saat D-Day kita tampil, tapi justru during practice itu kita bisa rasakan Tuhan, and it's awesome kalau kita bisa rasakan Tuhan setiap hari, amin. Besok 2 minggu lalu kita ngomong soal visi. And I hope kalian benar-benar selama 2 minggu ini sudah sempat berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, visi apa sih yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan setiap kalian. Karena besok hari Minggu, we're gonna talk about mission. Ada visi, ada misi. Visi itu enggak bisa dicapai kalau enggak ada apa? Enggak ada apa? Action. Kalau cuman sekedar visi toh, itu jadinya mimpi. We do nothing, cuman mimpi aja. Tapi butuh action, action itu kita bahas besok, oke? Alright, kalau gitu kita bisa break, kasih break mungkin 5-10 menit. Di depan ada snacks, bisa ambil minum, ambil makan, and then ini kita patokannya jam ini ya.
Ini jamnya 16.38, jadi kita kasih sampai 16.45 deh. 16.45, terus habis gitu kita mulai persiapan untuk besok. Alright, thank you guys for coming, God bless you.